Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemarin kita sudah mengkaji hadis yang ke-6. Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kita membahas yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, dan di antara yang halal dan haram ada perkara yang samar-samar yang disebut dengan syubhat. Nah, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan kajian kita. Wa hasilul amri, kesimpulannya adalah annallaha ta'ala anzala ala nabiyil kitab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Wa bayyana fihi lil ummah ma tahtaju ilaihi min halalin wa haramin. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada umatnya apa-apa yang dibutuhkan oleh umatnya dari perkara yang halal dan haram. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan telah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi bahkan seluruh ilmu yang konon diakui oleh orang-orang barat itu sumber utamanya adalah Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mengeksplor, mau mentadabburi Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu di dalamnya. Maka semua materi pelajaran yang kita pelajari di sekolah, di kampus, itu sumbernya Al-Quran. Dan ini sedang diriset oleh beberapa teman saya, bagaimana kemudian mata pelajaran itu disinkronkan dengan Al-Quran, sekalipun bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris itu ya kalau kita mencari rumusnya nggak ketemu di Al-Quran. Tapi misalkan nanti ada contoh gitu ya, ada contoh, nah itu nanti yang kemudian kita sinkronkan dengan Al-Quran supaya pelajarannya berbasis Al-Quran. Nah, dan kita juga berharap anak-anak kita itu nanti menjadi generasi yang cinta dengan Al-Quran. Jadi belajar apapun dia nanti kembalinya ke Al-Quran, supaya Al-Quran itu betul-betul menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hudal lil muttaqin, orang-orang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Maka apapun yang kita lakukan di dunia, terutama terkait dengan perkara-perkara ibadah, mestinya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Apa yang kita butuhkan, insya Allah kita temukan di dalam Al-Quran. Kalau tidak ditemukan, maka silahkan dicari di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih.
Qala Mujahid wa ghairuhu. Mujahid berkata, likulli syai'in umiru bihi wa nuhu anhu. Pada setiap perkara itu ada hal-hal yang diperintahkan dan ada hal-hal yang dilarang. Jadi di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ada banyak ayat yang berbicara tentang perintah dan juga ada yang berbicara tentang larangan ya. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang perintah Allah kepada hambanya ya. Walaupun tidak menggunakan fi'il amr, ada yang menggunakan fi'il madhi juga sebagaimana perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, telah diwajibkan kepada kalian. Ada yang langsung menggunakan fi'il amr, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah. Maka di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ada beberapa hal yang diperintahkan dan juga yang dilarang. Segala sesuatu yang diperintahkan maka itu adalah sesuatu yang halal, dan segala sesuatu yang dilarang itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan jelas Allah mengatakan dengan firman-Nya wa halallahul bai'a wa harramar riba. Ada yang mengatakan di dalam surat yang lain dan ayat yang lain uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum ya. Ada yang menggunakan dengan lafaz halal secara langsung. Wa qala ta'ala fi akhir suratin nisa allati bayyana fiha katsiran min ahkamil amwal wal abdha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat terakhir dari surat An-Nisa, di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum-hukum harta. Fikih muamalah insyaallah di sini sudah dikaji nggih. Wal abdha juga tentang hukum pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah menerangkan hukum untuk kalian supaya kalian tidak tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita mau merujuk masalah agama ya, rujuklah kepada kitab Allah ya. Insya Allah akan kita temukan. Maka saya sering menyampaikan kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, dari yang hanya sekedar membaca mulai berusaha untuk pelan-pelan memahami maknanya, sehingga nanti kita akan menemukan ayat-ayat yang wah ternyata ada di dalam Al-Quran. Jadi selama ini mungkin kita hanya membaca saja sehingga nggak paham kalau sumber ilmu itu ada di dalam Al-Quran, karena hanya sekedar membaca Arabnya, tidak membaca artinya. Maka targetkan di bulan Ramadan nanti hatam Al-Quran 1 kali plus terjemahnya ya, insya Allah itu akan lebih asik, lebih mengena. Jadi kita misalkan baca Al-Fatihah dan terjemahnya per ayat gitu. Kalau misalkan tidak sanggup per ayat, maka satu muka langsung dibaca. Insya Allah itu akan memberikan efek positif di dalam diri kita. Orang yang dekat dengan Al-Quran itu pasti Allah muliakan ya. Tapi Al-Quran tidak hanya dijadikan hiasan bibir ya. Bagaimana Al-Quran itu kemudian memberikan siraman rohani ke dalam diri kita. Ini surat An-Nisa ayat 176. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah menerangkan hukum di dalam Al-Quran agar kalian tidak tersesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa wakala bayana ma ashkala minat tanzil ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menyerahkan tugas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan sesuatu yang tidak dimengerti dari apa yang Allah turunkan dan Allah tuliskan di dalam Al-Quran kepada Rasulullah SAW, agar Rasulullah menjelaskan kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kata Allah, wa anzalna ilaika dzikra, dan sungguh telah kami turunkan kepadamu Al-Quran, kepada Muhammad Al-Quran, agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka. Wa ma qubidha sallallahu alaihi wasallam hatta akmala lahu wa li ummatihi ad-din. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah wafat hingga Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan untuknya dan untuk umatnya agama ini. Walihada anzal alaihi bi Arafah qabla mautihi bi muddatin yasirah. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat di Arafah beberapa waktu sebelum wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wahyu yang terakhir turun ya di Arafah sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan untukmu nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ditanya kenapa agama Islam itu satu-satunya agama yang benar dan diridhoi di sisi Allah, dasarnya jelas, innad dina indallahil Islam. Kemudian wahyu yang terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi dengan Islam nikmat akan menjadi sempurna, karena orang-orang di luar Islam, non-muslim, yang mereka punya harta sekian banyak, itu tidak akan memberikan manfaat ya baginya sebelum dia mengikrarkan kalimat syahadat. Kalau di dunia mungkin akan memberikan manfaat ya, nilai manfaat, tapi di akhirat itu tidak akan mendapatkan apa-apa, karena syaratnya supaya berharga di akhirat itu adalah syarat utamanya dia masuk Islam dulu ya, berikrar, mengikrarkan kalimat tauhid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum ala baydha'a naqiyah, aku tinggalkan kalian di atas agama Islam yang terang. Nah, artinya agama Islam ini yang sudah jelas garis-garisnya ya, dasar-dasarnya mana yang dibenarkan dan mana yang dilarang. Lailuha kana hariha, jadi malamnya seperti siang. Jadi kalau kita sudah memeluk agama Islam ya, tidak ada lagi kemudian hal-hal yang samar bagi kita untuk tidak kita ketahui. Kalau kita betul-betul berpedoman dengan Al-Quran, walaupun di tengah gelapnya malam, insya Allah kita akan menemukan jalannya jika kita betul-betul berpedoman dengan Islam. La yazighu anha illa halikun, kata Nabi SAW, tidak ada orang yang menyimpang darinya, dari Islam itu, melainkan dia akan binasa. Maka ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita jangan sampai kemudian ragu dengan agama yang kita anut. Ya, di Indonesia ada berapa agama Pak sekarang Pak? Nah, kalau menurut hukum undang-undang positif ya, agama yang diakui di negara kita ada berapa sekarang? Ada 5. Nah, jadi kalau kita sudah memeluk agama Islam, maka jangan kemudian ragu ya, sehingga kemudian nanti mencari atau belajar perbandingan agama. Nah, banyak mahasiswa yang mengambil perbandingan agama itu kemudian akhirnya dia tertarik dengan agama lain, karena di Islam itu capek gitu ya, harus sehari sholat 5 waktu ya, harus puasa sebulan gitu. Jadi ada yang merasa, oh kan di negara kita ini ada 5 atau 6 agama yang diakui dan semuanya benar ya, kata mereka, sehingga kemudian meninggalkan agamanya hanya untuk kesenangan sesaat di dunia, karena merasa capek jadi orang Islam. Kalau enggak ikhlas itu memang semuanya akan terasa berat Bapak Ibu. Tapi kalau kita ikhlas, apapun yang kita lakukan insya Allah akan terasa ringan. Maka sesuatu yang berat bagi kita selama ini karena kita tidak ikhlas melakukannya. Kita infak itu akan terasa ringan kalau ikhlas, tapi kalau enggak ikhlas berat itu. Mengeluarkan sebulan 100.000 saja untuk infak di jalan Allah, itu akan terasa berat bagi orang-orang yang tidak ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu tidak kemudian menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit pemberian ya, maka sering disampaikan orang ikhlas itu kayak itu loh, ke belakang ya, kemudian buang, itu kan ikhlas, nggak pernah disesali ya. Jadi ikhlas itu tidak pernah menyesal terhadap apa yang telah dia lakukan, apa yang dia perbuat, sehingga semuanya akan terasa ringan. Wa qala Abu Dzarrin, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuharriku janahaihi fis sama illa wa qad dzakara lana minhu ilman. Jadi Abu Dzar radhiyallahu anhu
dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan tidak ada seekor burung pun terbang di langit. Ya. Tidak ada seekor burung pun terbang mengepakkan sayapnya di langit. Illa waqad dzakara lana minhu ilman, melainkan beliau telah menyampaikan kepada kami, kata Abu Dzar, ilmu tentang semua hal. Ya. Jadi segala sesuatu itu sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya, disampaikan kepada para sahabatnya yang hari ini sampai kepada kita. Maka sering sekali ketika kita mendengar anak-anak latihan pidato, muhadharah itu, mereka sering menyampaikan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Jadi terang benderang itu artinya tadi Nabi katakan taraktukum ala baydha naqiyah, aku tinggalkan kalian di atas agama yang terang. Jadi hidup kita ini akan terang menuju jalan menuju surga kalau kita memeluk agama Islam dengan sempurna. Maka ketika kita sudah beragama berislam itu harus totalitas sempurna Islamnya, bukan diambil yang ringan-ringan saja. Yang ringan-ringan apa contohnya? Sholat itu berat apa ringan, Pak? Tadi kuncinya kalau ikhlas insya Allah ringan gitu. Tapi bagi orang yang nggak ikhlas, wah itu terasa berat banget. Akhirnya minta diskon sholatnya jadi 3 waktu bukan lagi 5 waktu, karena di beberapa tempat masih ada yang mengenal sholat 3 waktu, tidak kenal 5 waktu atau 2 waktu saja. Ada yang mengenal sholat itu hanya setahun sekali atau setahun 2 kali, ada yang sholatnya mingguan gitu ya. Maka Bapak Ibu, artinya apa? Saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Jika hati kita dimudahkan oleh Allah untuk mendengar panggilan adzan dan menjawab panggilan adzan itu. Jadi kita harus bersyukur sekali lagi bisa ke masjid ya, bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, dengan berjamaah, itu satu anugerah yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena ini memang risalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan para ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu ada yang mengatakan hukumnya wajib bagi laki-laki, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Maka kalau kita mengambil petunjuk Nabi, hendaknya kita mengambil bahwa sholat berjamaah itu bagi laki-laki selama tidak ada halangan. Apa halangannya laki-laki, Pak? Ya, kalau ada pekerjaan mestinya jangan sampai sholat di nomor 2-kan. Sering candaan kita itu sholat nomor 2, makan nomor 1 katanya. Karena syahadat yang nomor 1 itu. Jadi orang sering bercanda dengan itu. Sholat itu nomor 2, syahadat sholat maksudnya. Jadi tetap sholat itu yang utama. Misalkan kita dihadapkan dengan 2 pilihan ya, melanjutkan pekerjaan atau sholat, maka pastikan kita memilih untuk sholat dulu ya. Misalkan ada tugas yang betul-betul darurat kayak dokter gitu ya. Dokter itu kalau sudah waktunya operasi kemudian mendengar adzan, nggak mungkin kemudian sudah dibedah ditinggal gitu, enggak. Nah ini darurat, maka hal-hal darurat yang tidak bisa ditinggalkan itu boleh, sehingga kemudian orang menunda untuk sholat berjamaah. Tapi kalau hal-hal yang darurat itu jangan kemudian dibuat mainan ya, sesuatu yang darurat harus segera diselamatkan. Nah, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita tentang semua ilmu yang jika kita mau beribadah kepada Allah itu harus berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan karangan atau katanya. Kalau agama ini berdasarkan katanya, maka agama ini pasti rusak ya. Nanti dasarnya katanya beliau, katanya si fulan, katanya si fulan. Nah, kita ini kan sudah bisa membaca, sudah ada fasilitas ya yang sering kita bawa, itu mestinya kita gunakan untuk mempelajari, merujuk apa yang selama ini kita lakukan ya, termasuk sholat kita itu jangan sampai. Karena saya di sekolah itu anak-anak saya dari dulu hafalnya cuma itu Ustaz, pokoknya nggak mau ganti, itu sudah warisan dari nenek moyang katanya. Jadi kalau misalkan ada hadis yang lebih sahih, bukan lebih sahih, ada hadis yang sahih dibandingkan dengan yang hasan, apalagi yang tidak ada dasarnya, maka pastikan pilih hadis yang sahih itu. Para imam mazhab dahulu juga menyampaikan jika ada hadis yang lebih sahih dari pendapatku, maka kembalilah ke hadis yang sahih itu. Maka dalam setiap urusan ibadah
mestinya kita merujuk kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi, tentunya hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang diterima oleh para ulama, oleh seluruh kaum muslimin. Wa qad fassara al-Imam Ahmad asy-syubhah. Imam Ahmad kemudian menjelaskan tentang syubhat itu. Syubhat itu kata beliau adalah bi annaha manzilatun bainal halali wal haram. Jadi syubhat itu adalah kedudukan antara halal dan haram, enggak jelas statusnya. Ini halal atau haram. Maka setiap uang yang kita dapatkan, setiap rupiah yang kita dapatkan dari manapun itu dipastikan kehalalannya. Karena itu nanti akan menjadi darah daging kita, darah daging anak istri kita, dan juga darah daging ya anak-anak kita. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, jangan sampai kemudian kita doyan dengan perkara-perkara yang syubhat. Jadi syubhat itu adalah manzilah bainal halali wal haram. Tidak jelas halal dan haramnya. Wa qala man ittaqaha faqad istabra li dinihi. Siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya. Jadi kalau kita menjaga diri dari perkara yang syubhat, maka kita termasuk orang yang menjaga agama kita. Salat itu salah satu cara kita menjaga agama. Kalau orang tidak salat, maka dia telah merusak agama. As-salatu imaduddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Itu anak-anak kita yang TK atau SD itu hafal Bapak Ibu. As-salatu imaduddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah merobohkan atau merusak tiang agama itu. Bayangkan kalau bangunan itu tiangnya enggak kuat, pondasinya enggak kokoh, nah sehingga nanti Islam akan gampang tercerai-berai, gampang rusak ya. Kemarin di Sidoarjo itu baru kita saksikan berita ada pondok yang musola ya, musolanya ambruk karena tadi kurang kehati-hatian di dalam membangun itu ya. Maka sama ya, kalau kita mau membangun agama kita dengan baik, maka pondasinya harus dikuatkan dulu. Kita doakan semoga para santri yang meninggal diberikan husnul khotimah, yang menjadi korban semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, dimudahkan semua urusannya. Bagaimanapun itu adalah saudara kita, kita harus mendoakan mereka. Karena al-muslimu kal jasadil wahid. Seorang muslim dengan muslim yang lain ini seperti satu tubuh. Kalau ada anggota tubuhnya yang sakit, maka semua ikut merasakan. Sakit gigi, semua ikut merasakan. Ya, tidur enggak nyenyak, makan tak enak gitu ya. Sama. Maka ketika saudara kita ada yang terluka, kita juga harus ikut mendoakan, membantu mereka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ini sekali lagi penting untuk kita perhatikan ya, seluruh aktivitas kita dalam berkehidupan, termasuk juga bangunan itu harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai kemudian menimbulkan maldorot. Jangan sampai menimbulkan maldorot. Maka darul mafasid awla min jalbil masolih. Menolak kemadorotan itu lebih utama daripada mendatangkan manfaat. Ya, tadi niatnya bangun pondok, bangun musola besar supaya santrinya tertampung lah, tapi ternyata tidak diperhitungkan tadi bagaimana konstruksi bangunannya itu. Maka di masjid, termasuk di masjid, kalau kita bangun masjid itu pastikan masjidnya aman, konstruksinya tertakar dengan terukur dengan baik supaya orang yang sholat itu tenang gitu. Jadi saya yakin mungkin santri-santri yang ada di sana itu mereka sudah mulai resah gitu ya, khawatir kalau nanti bangunannya juga ikut roboh menimpa. Nah, maka seorang muslim yang baik itu adalah dia yang bisa menjaga saudaranya dari setiap gangguan, baik gangguan lisan dan gangguan tangan. Nah, jamaah sekalian, inilah indahnya Islam. Islam itu memberikan manfaat kepada pemeluknya, bukan kemudian mendatangkan madorot. Tidak ada syariat Islam yang kemudian mendatangkan madorot. Setiap syariat yang Allah wajibkan kepada kita pasti ada manfaatnya. Sholat itu kalau dikaji manfaatnya besar gitu Bapak Ibu. Nah, termasuk penelitian itu maka kenapa orang Islam itu pinter-pinter, ketika sujud itu dia ada satu sel saraf yang hanya bisa dialiri darah ketika dia sholat. Makanya cerdas-cerdas. Orang kalau sholat insya Allah sehat fisiknya, tidak hanya bersih hatinya tapi juga fisiknya akan sehat. Senada dengan sabda Nabi SAW,
al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi olahraga itu juga penting, menjaga kesehatan itu penting, ya menjaga makanan itu penting. Karena kaitannya dengan bagaimana supaya kita punya fisik yang kuat, fisik yang sehat. Sehingga kalau sehat, insya Allah ibadahnya akan lebih nikmat, ya, tidak minta diskon. Kalau orang sakit kan ada yang sholatnya duduk, itu kan berarti sudah dapat rukhsah. Duduk, ada yang rebahan, itu dapat rukhsah. Maka selalu berdoa semoga kita ini diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga di dalam beribadah bisa sempurna melaksanakan rukun dan syaratnya. Fafassaraha taratan, kadang-kadang beliau menafsirkan syubhat itu adalah bikhtilatil halal wal haram, bercampurnya halal dan haram. Jadi campuran harta yang diperoleh, ada yang halal, ada juga dari cara yang haram. Wa yatafarra'u ala hadza, termasuk dalam kategori ini muamalatu man fi malihi halalun wa haramun mukhtalatun. Ya, termasuk dalam kategori ini adalah bermuamalah dengan orang yang di dalam hartanya itu terdapat harta halal dan haram bercampur. Fa in kana aktsaru malihil haram, jika sebagian besar hartanya itu berasal dari yang haram atau harta haram, faqala Ahmad, maka Imam Ahmad berkata, yan bagi ayyatajannabahu, maka hendaknya seorang muslim berusaha untuk menjauhi transaksi dengannya. Kalau hartanya tercampur antara halal dan haram, usahakan kita untuk tidak bertransaksi dengannya. Illa ayyakuna syai'an yasiran, kecuali kalau harta haramnya itu hanya sedikit. Au syai'an la yu'raf, atau kita tidak tahu apakah dia punya harta haram. Wa in kana aktsaru malil halal jazat muamalatuhu. Tapi kalau hartanya itu lebih banyak halalnya, maka boleh bermuamalah dengannya. Wal aklu min malihi, atau makan dari hartanya. Misalkan ditraktir, ya, orang suka minuman keras, nah itu orang jual minuman keras, dia ditraktir. Nah, ini bagaimana sikap kita? Itu berarti hartanya diperoleh dari barang haram. Maka wa in istabahal amr fa huwa syubhat. Kalau misalkan samar-samar kita nggak tahu apakah penghasilannya itu dari penghasilan yang halal atau yang haram, maka itu termasuk perkara syubhat. Wal wara' tarkuhu, dan sikap wara' adalah meninggalkannya. Maka kalau kita bermuamalah, bertransaksi dengan orang, pastikan dengan orang-orang yang penghasilannya itu dari penghasilan yang halal, supaya kita terjaga dari harta haram. Kalau tidak tahu bagaimana Ustadz? Ya, boleh bermuamalah dengan mereka, tapi seiring berjalannya waktu nanti kan kita akan tahu, oh orang ini ternyata bisnisnya barang haram, orang ini ternyata bisnisnya misalkan jelas-jelas yang halal. Dulu di dekat pondok saya itu ada bangunan di tengah hutan, bagus, mewah, itu katanya pabrik terasi, Pak. Karena memang setiap kita lewat itu memang bau terasi. Ternyata setelah sekian tahun itu ternyata bukan pabrik terasi, tapi pabrik narkoba ternyata. Di tengah hutan loh Pak, jauh dari perkampungan. Tapi di pinggir jalan raya rumahnya bagus gitu. Setiap lewat pasti bau terasi. Nah, kalau jelas-jelas dia memproduksi narkoba, maka jelas itu haram. Maka pastikan kita berusaha untuk menjaga diri. Tapi kalau memang pabriknya terasi, ya terasi itu halal, enak dimakan, boleh ya. Maka orang pintar kadang untuk mengelabui bisnis haramnya itu dengan berbagai cara. Warakhasa qaumun minas salaf fil akli mimman yu'lam fi mali haramun. Sebagian ulama salaf kemudian memberikan keringanan, ya, makan dari pemberian orang yang di dalam hartanya terdapat harta yang haram. Malam ya'lam annahu minal harami bi'ainihi. Catatannya selama tidak mengetahui secara pasti, ya, yang mana yang berasal dari yang haram. Jadi sebagian ulama kemudian memberikan rukhsah, ya, makan dari pemberian orang yang di dalamnya terdapat harta haram selama tidak mengetahui secara pasti, ya, yang mana yang berasal dari yang haram tadi. Misalkan dulu itu saya punya teman, ya, waktu masih di Solo itu, dia itu kalau setiap habis kiriman dari orang tua kuliah dulu, itu sering ngajak kita makan-makan. Tapi di satu sisi dia ini suka main poker, Pak. Tahu ya, kalau yang muda-muda soal tahu, main judi online, poker waktu itu. Maka setiap dia misalkan tanggal muda gitu dapat kiriman dari orang tuanya, ajak, ayo makan. Termasuk saya sering diajak juga.
Tapi saya tanya, ini hasil kamu main judi atau kiriman dari orang tua? Kalau saya ngajak kalian itu pasti kiriman dari orang tua, nggak mungkin juga saya ngasih makan makanan haram sama kalian gitu. Ya alhamdulillah. Waktu itu memang judi itu memang menggiurkan, Pak. Pas menang itu dia bisa beli rumah, dia bisa beli mobil, motor ninja gitu ya. Semuanya bisa dibeli. Nah, begitu dia penasaran terus, begitu kalah motornya dijual, mobilnya dijual, kemudian sampai kasurnya dijual, sampai rumahnya dijual, habis akhirnya. Maka judi itu tidak ada yang kemudian menang abadi itu. Kita sering memberikan nasihat, ya, tapi sudah kecanduan memang. Walaupun dinasihati, ya waktu itu sempat mau tobat dia, mau sholat, belajar sholat, baca Al-Quran. Sholat itu rokaatnya saja nggak tahu, Pak, apalagi bacaannya. Itu menjadi PR kita dulu. Tak aja, ayo sholat, paling tidak kamu jadi makmum ya. Kalau misalkan kita sedang bareng, jadi makmum, tak imami. Awal-awal sempat semangat. Ternyata iman itu betul memang kadang naik turun. Kadang dia semangat itu mau belajar Al-Quran ya. Tapi begitu sudah sudah jauh dari Al-Quran, boro-boro sholat, wudhu aja lupa, dia nggak tahu, apalagi gerakan sholat. Maka sekali lagi, kalau kita ini sudah mendapat hidayah dari Allah, diberikan kemudahan melaksanakan kewajiban, maka sekali lagi itu nikmat yang sangat luar biasa dibanding dengan teman-teman kita yang masih belum mendapatkan hidayah. Nah, maka tadi kalau kita misalkan mendapat makanan atau pemberian dari orang-orang yang di dalam hartanya terdapat harta haram, kalau kita tidak mengetahui pasti ya mana yang haram, mana yang halal, maka ini sebagian ulama kemudian memperbolehkan mengambilnya. Fasahha an Ibnu Mas'udin annahu su'ila amman lahu jarun ya'kulur riba alaniyah. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau pernah ditanya tentang seorang tetangga yang tetangga ini suka makan harta riba secara terang-terangan. Wala yataharraju min malin khabisin, dan dia tidak merasa enggan makan makanan yang didapat dengan cara keji, misalkan merampok, mencuri ya. Itu kan cara mendapatkan harta dengan cara yang keji. Yad'uhu ila ta'amin. Kemudian si tetangga ini mengajak untuk makan ya. Tetangga ini tadi makan dari makanan dari hasil kerja yang haram, termasuk juga makan makanan yang didapat dengan cara keji ya. Maka Ibnu Mas'ud kemudian menjawab, ajibuhu ya, kalau dia mengajak penuhi undangannya, fa innamal mahna'u lakum, karena kalian akan mendapatkan kenikmatannya, wal wizru alaih, dan dosa ditanggung oleh yang mengundang si tetangga tadi. Nah, ini sebagian riwayat sebagian riwayat yang menyebutkan ya, kalau jelas-jelas dia makan dari harta haram ya, atau bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang keji, tiba-tiba mengundang makan, maka kata Ibnu Mas'ud, penuhi undangannya, karena itu nikmat yang kalian dapatkan dan dosanya ditanggung oleh yang mengundang tadi. Sahhaha al-Imam Ahmad hadza. Imam Ahmad membenarkan asar ini dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi asar diriwayatkan oleh sahabat. Lakinnahu aridhah, akan tetapi dia bertentangan dengan pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al-ismu hawazul qulub. Yang kata beliau, dosa itu akan memberi pengaruh buruk bagi hati. Jadi bagaimanapun kalau seseorang melakukan dosa, maka misalkan tadi ya ada cara mendapatkan harta dengan cara yang haram, dia ngajak. Nah, kalaupun kita mau itu dosa yang dia lakukan ya, itu akan memberikan pengaruh kepada makanan yang diberikan kepada kita, sehingga dosa itu akan memberikan pengaruh buruk bagi hati siapapun yang melakukannya. Maka jamaah sekalian ya, kalau misalkan kita dapat undangan makan-makan ya, pastikan yang mengundang itu hartanya atau uang yang dia gunakan untuk traktir kita itu dari hasil usaha yang halal, supaya tadi hati kita tidak ternodai oleh harta haram yang diberikan oleh orang lain tadi. Walaupun asar dari Ibnu Mas'ud tadi menjelaskan boleh mendatangi ajakannya, boleh mendatangi traktirannya ya, dengan catatan dosa itu ditanggung oleh tadi yang mengundang. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini artinya mengingatkan kepada kita sekalian untuk selalu berhati-hati,
selalu bersikap warok. Warok itu sangat berhati-hati terhadap perkara-perkara yang syubhat, ya, apalagi perkara-perkara yang haram. Karena bagaimanapun harta haram, harta yang syubhat ketika masuk ke dalam diri kita itu akan menghambat ibadah kita kepada Allah. Maksiat itu bisa menghalangi kesolehan kita. Maksiat yang dilakukan bisa menjadikan kita malas beribadah. Nah, kalau kita sedang aras-arasan, sedang malas melaksanakan sholat tahajud, malas sholat duha, itu harus segera introspeksi diri, bermuhasabah kemaksiatan apa yang dilakukan sehingga menjadikan kita malas untuk taat. Allahu a'lam bishawab. Demikian jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, materi yang kita sampaikan pada malam hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang perkara-perkara syubhat, dan naudzubillah semoga kita dijauhkan dari perkara-perkara yang haram. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.